Semua gelap di sana sini. Jakarta pagi ini. Get up, everybody. Selamat pagi Jack People. Apa kabar kalian semua di hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 ini? Pagi Nazana, Yoi. pagi juga buat Jack People yang setia nonton Jakarta pagi ini. Za, kamu tau gak sih hari ini tuh hari yang spesial banget loh. Spesial? Telurnya 2 nggak? 3. Waduh, bukan spesial lagi tuh. Ada apa emang? Spesial apa? Iya, jadi nih hari ini adalah hari perayaan Imlek. Nah, jadi Gong Viva Chai buat yang merayakan. Semoga tahun ini bawa banyak hoki ya. Wah, ini nih ngomongin soal hoki nih. Kalau orang Cina bilang ong. Iya, betul. Lu kemarin katanya beli jeruk mandarin di pasar, asem-asem semua tuh gimana tuh? Nah, itu makanya nggak ngerti juga tuh. Nah, apa tandanya apa? Lu mending beli jeruk mandarin asam semua. Nah, Gua kemarin beli jeruk ya 2 kilo. ya bang. Pas gua tes buset asam semua aja. Iya. Akhirnya gua protes aja ke abang, ya bang, asam semua nih. Lu 2 kilo doang pakai protes, no gua sepeti no. Kagak gua protes. Wah, Itu gimana penjualnya sih? protes semua tuh pembelinya. Aduh. Nah, tapi tenang aja, kan karena Imlek itu bukan soal jeruk aja, tapi kan soal kebersamaannya. Bener nggak sih Jack People? Setuju banget Pet nih, dan ngomongin kebersamaan tradisi Imlek di Jakarta ini seru banget nih, menggambarkan seru banget. harmonisasi budaya, keragaman, dan sejarahnya tuh sangat kuat dan patut dicontoh pastinya, Iya, Pet. betul Langsung sekali. saja ya kita ke berita pertama. Jack People, perayaan Imlek di Jakarta punya cerita panjang yang seru banget. Tahu nggak? Tradisi ini nih sudah ada sejak zaman Batavia dulu nih, belum iya? Jakarta. Jadi bahkan dulu ada Mayor Tan Engguan namanya. Itu pernah bikin perayaan besar di Pancoran. Pancoran Glodok ya, bukan Pancoran sini. Itu melibatkan semua kalangan dari Tionghoa, Betawi sampai Eropa. Wah, kebayang nggak tuh? Suasananya pasti seru banget nggak sih? Yoi. Tapi nih, perjalanan tradisi ini tuh nggak selalu mulus ya kan, Za? Ada nih, ternyata masa-masa sulit di tahun 1958 ketika Imlek tuh dilarang waktu itu. Nah, tapi walaupun kayak gitu, semangat kebersamaan antar warga Betawi dan Tionghoa tetap hidup hingga saat ini. Nah, seperti apa kisah sejarah lengkapnya? Kita simak liputan berikut ini. Perayaan Tahun Baru Imlek memiliki sejarah panjang di Batavia, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Sejak 1837, tradisi ini telah menjadi ajang kebersamaan lintas budaya. Saat itu, Mayor Tan Engguan memprakarsai perayaan besar-besaran di kawasan Pancoran, lengkap dengan pasar malam yang menampilkan budaya Tionghoa Betawi hingga Eropa. Di masa lalu, masyarakat Betawi aktif meramaikan Imlek, terutama pada periode 1950-an. Mereka menghibur komunitas Tionghoa dengan ngamen gambang kromong dan keroncong di wilayah seperti Mangga Besar, Kuitang, hingga Glodok. Sebagai bentuk apresiasi, warga Tionghoa memberikan angpau dan kue dodol. Namun, harmonisasi ini sempat terhenti pada tahun 1958 ketika perayaan Imlek dilarang melalui kebijakan pemerintah. Larangan ini tidak hanya menghapus tradisi, tetapi juga memicu eksodus besar-besaran warga Tionghoa. Meskipun begitu, semangat kebersamaan Betawi dan Tionghoa tetap menjadi warisan penting dalam sejarah budaya Jakarta. Tuh Pet, seru banget ya, ternyata Imlek di Jakarta tuh penuh dengan sejarah, mungkin ya ada dibumbui drama-drama gitu kan. Betul. Aduh, ngomong-ngomongin soal Imlek nih, aus nih. Aus sih, tadi pengen ngomongin jeruk jadi pengen. Bang Abi, jual jeruk? Es jeruk Iya, es jeruk. ada. Lu mesen apa? Gua barongsai, ada barongsai. Emang warung gua mall ada barang sayanya. Ya nggak tahu, siapa tahu di belakang tiba-tiba dungleng-dungleng gitu. Yaudah deh, gua es jeruk juga deh. Es jeruk. Jeruk iya seger nih lagi Imlek. Nah, jadi di Rawabelong ini, beli bandeng yang besar menjelang Imlek itu jadi tradisi turun-temurun sejak tahun 1960 lah, Za. Tradisi ini nih bukan cuma soal ikan loh, Jack People semua, tapi juga merupakan simbol keberkahan dan juga kesejahteraan. Apalagi di sekarang nih, tradisi ini udah makin seru dengan adanya festival bandeng Rawabelong pasti. Nah, setuju banget nih, Za. Jadi tuh festival ini tuh nggak cuma melestarikan budaya aja, tapi juga turut membantu para pedagang kecil dan UMKM. Nah, penasaran nggak sih gimana suasana pasar Bandeng menjelang Imlek tahun ini? Yuk kita simak liputannya. Tradisi membeli dan mengantar ikan bandeng
di Rawabelong telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Betawi sejak tahun 1960. Menjelang perayaan Imlek, ikan bandeng dipilih sebagai simbol keberkahan dan kesejahteraan, di mana ukuran besar bandeng sering melambangkan status sosial keluarga yang membelinya. Bandeng yang dibeli biasanya diolah menjadi hidangan khas Betawi, seperti pindang, pesmol, atau pecel, sebelum dibagikan kepada sanak saudara sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan keluarga. Rawabelong yang berlokasi di Jalan Sulaiman dikenal sebagai sentra perdagangan bandeng musiman. Suasana menjelang Imlek selalu semarak dengan pedagang dan pembeli yang datang dari berbagai daerah, menjadikannya pusat tradisi yang terus bertahan di tengah modernisasi Jakarta. Mulai tahun ini, tradisi tersebut diperkuat dengan adanya Festival Bandeng Rawabelong sebagai bagian dari perayaan 5 abad Kota Jakarta. Festival ini tidak hanya melestarikan tradisi Betawi, tetapi juga mendukung pelaku UMKM dan pedagang kecil, memperkuat nilai ekonomi sekaligus budaya lokal. Wah, mantep banget ya. Banyak banget itu bandeng-bandeng di Udah sana. gitu gede-gede banget ya. Tahu nggak Bang, kenapa dinamakan bandeng? Karena banyak tulangnya. Salah. Apaan emang? Karena dia ikan. Kalau nggak bisa diomongin namanya bandel. Wah, ternyata. Jadi nih Pet, ternyata Festival Bandeng di Rawabelong ini jadi momen yang membawa berkah gitu. Oke. Jadi para pedagang ikan bandeng di sana mengaku omsetnya bisa naik drastis berkali-kali lipat. Bener banget nih Za, dengan harga mulai dari 60.000 per kilogram aja nih, minat pembeli tuh tetap tinggi. Apalagi festival ini kan juga jadi ajang promosi untuk makanan olahan khas Betawi. Bener banget, jadi tradisi dan bisnis bisa jalan bareng ya Pet. Betul sekali. Jadi gimana nih cerita sukses para pedagang festival ini nih? Langsung saja kita simak liputan berikut ini. Festival Bandeng Rawabelong 2025 di Sukabumi Utara, Jakarta Barat menjadi momen yang membawa berkah bagi para pedagang ikan musiman. Bertepatan dengan tradisi menjelang perayaan Imlek, festival ini berhasil meningkatkan aktivitas perdagangan di kawasan tersebut. Selama festival, puluhan pedagang menjajakan bandeng segar dengan berbagai ukuran yang menjadi favorit masyarakat untuk diolah menjadi hidangan khas. Harga ikan bandeng yang berkisar antara 60.000 hingga 75.000 per kilogram tidak mengurangi minat pembeli. Justru, festival ini berhasil mendongkrak omset pedagang secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, festival yang juga melibatkan pelaku UMKM ini memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Berbagai makanan olahan dan minuman yang ditawarkan menambah daya tarik acara, menjadikannya tidak hanya pusat perdagangan, tetapi juga ajang pelestarian budaya Betawi. Tradisi membeli dan memasak bandeng menjelang Imlek telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Betawi. Dengan digelarnya Festival Bandeng Rawabelong, pemerintah diharapkan terus mendukung keberlanjutan tradisi ini sekaligus meningkatkan kesejahteraan pedagang kecil di kawasan tersebut. Tuh Bang, dagang bandeng aja habis ini. Tahun lalu gue jual ikan di sono kagak laku. Udah pernah jual ikan bandeng gitu? Ikan cupang. Ya. Pantes. Nih minum nih, lu pesen doang nggak minum. Iya. Aduh, seger sih. Mantep banget nih Jack People. Enak nih pagi-pagi kan sambil merayakan Imlek, liburan, minum jeruk. Gitu. Cocok banget ya? Cocok banget. Cocok Jadi banget. Jack People abis ngobrolin berita info-info tadi, sekarang saatnya bahas cuaca pagi nih. Buat kalian semua yang ingin keluar dan merayakan Imlek, simak beritanya. Oke, apalagi kan ini Imlek ya. Mitosnya nih kalau misalnya Imlek tuh biasanya hujan, ya nggak sih, Za? Bener. Iya kan? Tapi nih, biar nggak cuma tebak-tebakan, mending kita langsung aja lihat prediksi cuaca hari ini dari BMKG. Yuk, simak infonya.
Selamat pagi Jakarta, dimulainya semua cerita. Selamat pagi Jakarta, dimulainya kabar warga. Jakarta pagi ini semua Nah, Jack People, menarik banget kan cerita hari ini? Dari sejarah Imlek di Jakarta, tradisi bandeng di Rawabelong, sampai festival yang mendukung UMKM dan pedagang kecil. Semoga tradisi-tradisi seperti ini akan terus dilestarikan karena budaya kita adalah identitas kita. Jadi jangan lupa tetap jaga kebersamaan dan saling menghormati ya Jack People. Oke Jack People, sebelum kita menutup acara Jakarta pagi hari ini, kita mau mengucapkan nih pastinya kan. Betul. Selamat Tahun Baru Imlek. Gong Si Fa Choi, Sinian Kuaile. Oke, jadi saya Patricia. Dan saya Naza, terima kasih sudah bersama kami di Jakarta pagi hari ini dan tetap semangat menjalani hari. Jakarta menyala. Jakarta pagi ini semua gelap di sana sini. Jakarta pagi ini, get up everybody. Saksikan terus Jack News untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia. Dari Jakarta untuk Indonesia.